Bro, ada kabar baru Ya, lagi nih. apa Ada tuh? dua pemain Indonesia Hmm, yang sekarang dikontrak untuk bermain di Bosnia. ya, ya, Namanya Nicholas Diaz dan Frediansyah. ya. Ini akan bermain di FK Budusnos Pilika. Aduh, sorry ya kalau gua bacanya Hmm, ngaco. Dan ada kemarin kabar lagi kalau Ronaldo Kuateh juga sedang bernegosiasi. iya, Aku sih ngelihatnya, ini Indonesia sekarang lagi panen. Panen pemain betul. Indonesia yang ditransfer ke luar negeri. Mulai dari Egy, Witan, kemudian ada Arhan juga, Asnawi juga Hmm, main di luar negeri gitu. Dan hmm, kemudian kalau ini ditambah dua, kemudian sebelumnya ada 3 orang yang juga ke Bosnia, ya kan? betul. Kemudian ada ini yang baru dua, terus ya artinya ini David, seperti sekarang ini seperti lagi panen nih, panen pemain iya, Indonesia untuk diekspor dalam luar tanda negeri petik ya. ya, bermain di Iya, luar negeri itu kan, wah itu luar biasa banget kalau menurut saya ya. betul. Ada komentar nggak Om? Ya, gini ya. Ini perkembangan yang bagus sekali ya dari pemain-pemain. Dan rata-rata saya lihat yang ditransfer ini adalah pemain-pemain yang masih muda gitu loh. Hmm, hmm, Iya, artinya gini, saya juga nggak tahu dengan pola pembinaan yang ada, tapi paling tidak bagaimana para agen-agen yang beroperasi di Indonesia mhm, bisa melihat talenta-talenta muda Indonesia, hmm, dan itu artinya ada peningkatan kualitas dari persepakbolaan Indonesia. Itu yep, satu yep, alasannya. yep. Yang kedua, begitu Liga Indonesia atau sepak bola Indonesia ini menunjukkan kualitas yang baik, itu kan mengundang para agen pemain untuk datang. Hmm, Gitu. Agen pemain sudah pada datang, artinya tentu yang namanya agen pemain itu tidak buta sama sekali dengan sepak bola. Paling tidak dia punya pengetahuan mengenai sepak bola. hmm, ya Itu udah iyalah, pasti ya. ya Nah, udah sudah pasti. pasti. Uh, Makanya mereka melihat ini banyak perkembangan sepak bola Indonesia sudah sedemikian bagus. Hmm, Ditambah lagi atmosfer ini ya, pengurus-pengurus sepak bola yang kemudian mulai sadar bahwa persepak bolaan Indonesia harus maju. Caranya lakukan pembinaan, kemudian kalau memang ada kemungkinan ditransfer keluar, kita open mind, hmm, terbuka. hmm. Jadi malah dibuka jalannya gitu loh. Ya, contohnya kayak Uh-uh. Pratama Arhan kemarin yang dibebaskan Betul, biaya transfernya kan? betul. Iya. Itu. Kemudian dari PSSI-nya juga, sepertinya saya melihat PSSI itu mempermudah regulasi untuk perpindahan pemain loh. Hmm, Kalau saya lihat sih seperti itu. hmm, Karena dulu sempat kan yang namanya transfer pemain nggak boleh. Pernah di Jepang ya, kalau nggak salah di Jepang itu tidak boleh pemain ditransfer di bawah usia 21 tahun. hmm, Itu dulu, hmm, itu dulu. Tapi kemudian dirubah regulasinya. hmm. Begitu regulasinya dirubah, artinya tidak ada batasan umur gitu loh. Iya, hmm. Itu kemudian banyak sekali pemain-pemain Jepang yang dari usia 11 tahun, 14 tahun, 15 tahun sudah masuk ke dalam akademi-akademi sepak bola di luar negeri gitu loh. Oh, iya, iya, iya. Jadi ini Gitu. sebenarnya, ya, Hmm, lanjut. contoh gini, Messi. Ya. Messi dipantau oleh La Masia, oleh Barca dari sejak umur 6 tahun. Umur 7 tahun dari Argentina udah diangkut. Artinya mereka sudah berinvestasi nih bro. Iya, benar, 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 Sudah benar, benar. berinvestasi gitu loh. Hmm, Dan memang kalau di negara-negara Latin memang tidak ada pembatasan usia ya. Jadi dari iya. usia berapapun mereka siap gitu loh. Ya, 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 ya. Begitu. Aku jadi ingat ketika siapa Asnawi kemarin ada yang eh, Hmm. bukan Asnawi, terus dia tadinya mau di Jepang ditawarin tapi terus malah milih Johor, siapa ya? Andik, Eh, Andik Firmansyah. Andik. Itu pergi ke Selangor dia. Iya, Hmm. Selangor ya. Dia Iya kan merasa betul. menyesal sekarang kan, kenapa milih itu ya. Ya mungkin dia dulu dulu nggak kepikiran bahwa
memang kalau berprestasi di Malaysia, mungkin karena Indonesia dengan Malaysia nggak terlalu jauh, mungkin lebih mudah lah itu untuk bisa Ya, berprestasi di sana. Tetapi tantangannya kan berbeda ya. Kalau misalnya ke ya, Jepang, di Jepang itu kan tantangannya udah lebih tinggi. Dimana kalau betul, kita bisa menaklukkan di sana, otomatis nilai kitanya juga akan jauh lebih tinggi kan gitu. Nah betul, mungkin itu bro. yang lupa ya. Iya. Dan gaji itu kan juga ya ibaratnya Nah, Asnawi kan. Asnawi nah, memilih di Korea Selatan walaupun di Indonesia gajinya jauh lebih besar. betul, Dia bro. memilih yang gajinya lebih kecil tapi dia mendapat kesempatan main di Korea Selatan. Iya. Ya. Karena pengalaman itu kan tidak bisa diukur dengan uang ya, bro. Iya, benar, benar banget. Itu yang Yang harus namanya kita berinvestasi, kadang-kadang modal dulu nih yang keluar gitu loh, bro. ya, benar, 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 benar. Jadi yang dikorbankan oleh Asnawi ya modalnya. Dia tidak mendapatkan misalkan 1 juta, dia hanya mendapatkan 500 gitu loh. Ya, Gak benar. apa-apa. Yang Artinya yang 500 adalah 500 sisanya itu yang selisihnya itu adalah biaya untuk investasi kan, investasi gitu untuk loh, bro. mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Pengalaman. Benar, benar. Gitu loh, bro. Jadi emang menarik gitu loh. Jadi memang yang dibutuhkan adalah keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Gitu. Mm-mm. Tapi Kemudian kira-kira kalau dengan kondisi yang sekarang nih lagi panen, apakah akan lama nih panennya atau hanya satu satu dua tahun aja panen terus nanti habis itu paceklik lagi gitu atau gimana sih? Biasanya gimana? saya berharap panen ini akan dilanjutkan dengan panen-panen berikutnya. Jadi sustainable sifatnya ya, bro Hmm. ya. As Karena saya pikir gini juga ya, kenapa banyak pemain-pemain agen pemain yang ngambil pemain-pemain dari Indonesia, mungkin secara kualitas memang sudah membaik, kemudian biaya juga lebih murah iya karena benar. tidak ada biaya transfer, bro. Iya benar-benar. Itu. Tapi mungkin ke depan bisa mikir-mikir juga nih klub, waduh, masa gua nggak dibayar transfer? Nah, Mungkin nggak sih itu kayak gitu? kalau sudah sangat mungkin, sangat Hmm. mungkin. Itu Hmm. juga pernah terjadi di Jepang dulu. Hmm. Jepang dulu begitu. Waktu Hidetoshi Nakata bermain di Perugia, Hmm. dia tidak ada biaya transfer. Kalaupun ada biaya transfer tuh sangat murah, Hmm. hanya karena kepengen timnya yang di Jepang agar ada pemain Jepang main di Italia gitu loh. Hmm. Nah, Hmm, bisa jadi ke depan memang ada biaya transfer, tapi kan semuanya ini akan tergantung hmm. dari prestasi pemain-pemain kita yang ada di luar sekarang kan. Betul. Kalau mereka berhasil meyakinkan Hmm, liganya di sana bahwa pemain Indonesia ini bagus, maka biaya transfer tidak akan menjadi halangan. Bener nggak? iya, betul, betul banget betul, bro. Jadi memang pemain-pemain yang sekarang ada di luar negeri itu selain mereka sebagai pemain profesional, mereka Hmm. adalah ambasador, bro. Ya, Duta benar. besar sepak bola Apalagi Indonesia. kemarin Arhan ya sangat Hmm. jelas ya diwanti-wanti sama Ketua Umum PSSI. Di sana Iya, main yang bener ya gitu. iya. Itu aja kan udah dari bahasanya sudah ketahuan bahwa ada ekspektasi dari PSSI untuk Arhan menjadi trigger pembuka jalan gitu loh, bro. Ya, Hmm. mudah-mudahan benar-benar ke depan pemain kita bisa lebih bagus lagi dan kesempatan bermain Amin, di luar negeri itu menjadi lebih terbuka lagi. amin. Siap, Oke. siap. Kita ngobrol yang lain lagi setelah ini ya. Oke, Oke, siap, bro. break dulu ya, Bro. Ya.